kita bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saat ini kita bersama-sama hendak mengikuti kegiatan pemahaman Alkitab kita yang kedua berkaitan dengan bulan kebangsaan di tahun ini. Saat ini kita mengambil tema perjumpaan intergenerasional yang nyata di tengah kehidupan multikultur. Namun sebelum kita mengikuti kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon penyertaan Tuhan dalam kegiatan ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga, yang bersyukur Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hendak mengadakan pembicaraan bersama berkaitan dengan bulan kebangsaan untuk bersama-sama memahami lebih dalam tentang pengajaran Tuhan dari Alkitab. Engkau berkati Tuhan, kami yang hendak berbincang-bincang, berdiskusi bersama. Engkau juga berkati jemaat yang mengikuti, baik di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan sertai, dan biarlah kami oleh penyertaan dan bimbingan Roh Kudus-Mu menemukan kebenaran firman Tuhan. Segala pembicaraan ini Tuhan sertai, kiranya menjadikan kami mengerti. Oleh karena itu buka hati mata kami supaya kami boleh mengerti akan penyertaan dan berkat Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Indahnya perbedaan, karya Cimaya Linda. Pelangi menghiasi cakrawala, perpaduan beragam warna. Terlihat indah di mata, variasi suara melantunkan. Puji-pujian dalam suatu paduan, terdengar merdu nadanya. Huruf terangkai membentuk kata. Kata terantai membentuk kalimat. Kalimat tersusun merangkai cerita. Cerita nan indah maknanya. Orang-orang pun beragam, suku, bahasa, dan pikiran. Namun dipersatukan dalam Tuhan dengan segala perbedaan. Betapa indahnya di dalam Tuhan. Perbedaan dipersatukan dalam persekutuan. Sehingga bisa tunjukkan indahnya perbedaan pada dunia yang mendamba. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Pada kesempatan di hari ini, terkhusus di Rabu malam ini,
kita bersama akan membahas tentang pemahaman Alkitab yang kedua di dalam bulan kebangsaan di tahun 2021 ini. Walaupun sudah 2 tahun lamanya ya kita merayakan bulan kebangsaan ini secara virtual, bahkan kita tidak bisa bertatap muka bersama, namun ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu yang akan kita bahas bersama tentang bagaimana kita menghargai tentang perbedaan, tentang multikultural dalam kehidupan kita. Namun hal ini bukan hal yang begitu luas, tapi sebenarnya multikultural atau perbedaan itu ada di tengah generasi kita atau tengah di intergenerasi yang sebenarnya ada di sekitar kita. Bukan membahas tentang hal-hal yang besar, tapi perbedaan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu tema kita di dalam PA yang kedua ini yaitu perjumpaan intergenerasional yang nyata di tengah kehidupan multikultural. Perjumpaan intergenerasional yang nyata di tengah kehidupan multikultural. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjumpaan intergenerasional ini seringkali kita melihat banyak hal yang besar, banyak hal yang begitu sangat nampak dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan warga gereja kita, atau dalam kehidupan lingkungan kita ketika kita bekerja, lingkungan kita berpendidikan, bahkan dalam lingkungan keluarga kita. Sebenarnya perjumpaan intergenerasional ini sangat nampak. Akan tetapi seringkali kita melihat bahwa perjumpaan itu hanyalah perjumpaan hanya sebagai sebuah perjumpaan biasa, tanpa kita pelajari, bahkan tanpa kita dalami. Sebenarnya ada hal-hal yang menarik di sana yang membuat kita itu semakin menikmati hidup, semakin bisa menghargai hidup, bahkan kita bisa menghargai perbedaan kultur dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan sebuah kenikmatan yang sebenarnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita diajak bersama untuk melihat spirit dari multikultural itu, di mana spirit itu merupakan sebuah hal yang perlu kita lakukan sehingga harapan-harapan itu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan harapan bagi semua generasi yang berbeda dalam setiap konteks multikultural, dalam pemahaman, menerima akan konteks dalam kehidupannya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, bahkan perlu kita harmonikan dalam kehidupan ini sehingga kehidupan ini itu terasa berwarna, terasa bisa memberikan alunan musik yang syahdu, sehingga kehidupan itu betul-betul kita nikmati dalam setiap perbedaan yang ada. Nah, artinya dalam setiap generasi itu ada sebuah kecakapan untuk hidup di tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga dalam perbedaan itu. Inilah yang dijelaskan oleh Biku Parek ya dalam buku kita, dalam Dilemmas of a Multicultural Theory of Citizenship tahun 97, yang menjelaskan bahwa pengertian masyarakat multikultural, bahwa masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya, bahkan mencakup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai, organisasi, sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda. Inilah yang hidup di tengah kehidupan kita, bahwa tidak hanya sekadar mempunyai banyak agama, tidak hanya sekadar mempunyai banyak bahasa dan budaya, namun dalam multikultural itu juga mencakup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai yang berbeda, organisasi sosial yang berbeda, bahkan sejarah kehidupan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, bahkan juga perilaku yang berbeda. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Biasanya kita akan membahas sebuah hal yang besar ya, tentang bahasa, budaya, dan berbeda, itu multikultural. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih kecil, hal yang lebih sederhana yang kita lewatkan dalam kehidupan kita, yaitu tentang gagasan-gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, perilaku, dan kebiasaan dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya juga sebuah rangka dalam kehidupan multikultural, yaitu di dalam konteks masyarakat yang
mempunyai perbedaan yang besar. Melalui pemahaman Alkitab inilah, yaitu pemahaman Alkitab intergenerasional, kami semua hadir di malam hari ini. Yang pertama yaitu Bu Nurheni, ya, Bu Nurheni yang sering kita sebut Bu Jarot, ada Mas Eko, ada juga Mas Ian, ya, Pak Heri, ya, Mbak Oca, demikian juga dengan Pak Wiryati. Nah, jadi ada yang muda dan ada yang tua. Semoga bisa mewakili kita di malam hari ini untuk membahas tentang pemahaman Alkitab intergenerasional ini. Apakah hal ini tuh memang betul-betul harus kita perhatikan atau kita cuekkan saja? Sekali lagi ya, apakah intergenerasional itu perlu kita bahas, perlu kita pelajari, atau ya wis ben lah, yang penting aku hidup kan itu. Yang penting aku ini sebagai orang tua, aku ini sebagai anak, yo A yo A, B yo B, C dan C. Apakah itu disebut dengan intergenerasional di tengah multikultural kehidupan saat ini? Yuk, mari kita bahas bersama tentang perbedaan-perbedaan itu, bahkan perbedaan yang begitu nyata, Bapak Ibu ya. Jadi dalam setiap perbedaan pendapat, bahkan dalam lingkungan keluarga itu ada ya. Tidak sama halnya dalam setiap keluarga itu memiliki perbedaan yang ada. Nah, kira-kira Mbak Ocha, ada nggak dalam sebuah kehidupan berkeluarga tentang perbedaan pendapat, yaitu perbedaan gagasan, tentang nilai-nilai, bahkan kebiasaan dan perilaku, itu tadi ya bagaimana? Pasti ada sih kayak perbedaan pendapat gitu antara kayak aku sama ibu atau sama ayah, atau semuanya beda. Terus habis itu pasti juga ada diskusi kayak harus nentuin satu pilihan. Kayak misalnya habis dari SMP mau masuk SMA atau SMK. Terus dijelasin SMA tuh belajarnya gini, kalau SMK ke jurusan. Terus sebenarnya aku mau masuk SMA, tapi habis itu dikenalin ke SMK kayak belajarnya langsung jurusan gitu. Terus aku lebih tertarik ke SMK, terus oh ya udah masuk SMK aja kalau beneran mau. Terus dah masuk SMK sekarang. Sekarang masuk SMK ya. Nah, walaupun tentu saja ada sebuah pergelutan ya bagaimana antara masuk SMA, SMK, tapi pernah nggak merasakan bahwa dalam perbedaan itu sulit untuk mengambil keputusan? Pernah nggak sampai benar-benar berbeda dan akhirnya nggak ada sebuah keputusan lah gitu? Nggak ada ya. Berarti keluarganya ada dalam sebuah perbedaan pendapat tapi tetap bisa tadi berdiskusi dulu tadi ya. Nah, berdiskusi antara orang tua dan anak gitu. Nah, itu dari anak ya. Sekarang coba dari orang tua ya. Monggo Pak Heri ya. Mungkin mau bercerita sebagai orang tua dalam menghadapi perbedaan pendapat yang sekarang tentu saja anak-anak sekarang itu kan berbeda dengan anak-anak zaman Pak Heri ya, yang dulu mainannya dakonan ya, toyak rembet, tongpot gitu kan. Sekarang mainannya nggak ada kayak gitu Pak ya. Adanya tentu dalam dunia modern. Nah, kira-kira bagaimana sebagai orang tua menghadapi perbedaan di tengah intergenerasional yang begitu dalam, yang begitu jaraknya begitu luas? Kira-kira bagaimana sebagai orang tua? Monggo. Mungkin waktu saya dulu sekolah itu kan terbatas ya. Dalam artian kalau waktu saya sekolah itu naik sepeda. Terus sekarang karena kemajuan zaman SMP bahkan minimal SLTA yaitu sudah naik motor semua. Nah, pada waktu itu naik motor itu pada waktu zaman saya sekolah itu terbatas, mungkin 1 atau 2 orang yang naik motor. Kalau naik angkot banyak ya. Nah, sekarang kalau naik angkot pun bahkan tidak ada. Ya, naiknya mesti Gojek biar lebih cepat, ndak nunggu ya, praktis ya, sampai di tujuan, ndak jalan kaki. Ya,
beda kalau waktu dulu itu beda dengan sekarang. Gitu. Sekarang lebih dimudahkan. Kalau anak-anak pingin apa, tinggal buka aplikasi, mau makan apa itu mudah. Ya. Begitu Pak Samuel. Nah, kira-kira sebagai seorang orang tua dalam menghadapi intergenerasional perbedaan dalam kultur, gap yang tinggi antara kita sebagai orang tua dan anak itu bisa nggak Pak Heri itu kayak oke lah memang perbedaan di situ tapi bisa menghargai di situ, atau biyen we zamanku susah kowe zamanmu saiki iki kudu ya luwih semangat gitu, ada sempat terbesit seperti itu atau kita bagaimana Pak? Mungkin karena kita sebagai orang Kristen ya, kita harus ya ginilah masalahnya, situasinya sudah beda antara perkembangan zaman sekarang dan yang dulu itu beda. Ya sudah dinikmati aja. Dalam artian dari pihaknya anak-anak kita dan dari saya dulu kan jauh beda ya. Mungkin kalau masalah sekarang sekolah aja pakai HP. Nah, dulu karena sekarang ada pandemi ya pakai HP. Terus situasinya itu kan kota pasti gitu. Kadang anak-anak itu mainan HP. Setelah sekolah Zoom itu mainan HP sampai sore. Kadang dia lupa untuk makan atau mungkin tugas-tugas yang lain, mungkin seperti itu Pak. Jadi tetap bisa berkontribusi dalam budaya-budaya generasi sekarang gitu ya, dengan perbedaan yang ada ya. Dinikmati gitu tadi ya. Dinikmati tanpa ada sebuah hal yang kudu ngene, aku mbiyen susah kok ya kudu susah enggak ya. Enggak. Nah, disitulah yang perlu kita pahami, bahkan kita perlu mengerti juga bahwa itu merupakan sebuah konsep di mana kita tuh harus memahami orang lain, bahkan bisa dikatakan dalam buku ini orang asing atau sang lian ya, atau yang lain ya, dalam bahasa Inggris the other, kalau dalam bahasa Jawa sang liyane gitu ya, liyane dewi, liyane awake dewi. Nah, dalam bahasa Jawanya gitu kira-kira, mungkin ya, karena fenomena ini atau dalam fenomenologi ini digunakan dalam mengidentifikasi dan membedakan diri dengan yang lain dalam pengakuan mereka untuk menjadi ada. Jadi ada sebuah lian yang berbeda dan berlawanan dengan diri kita. Meskipun lian terpisah dari diri, lian merupakan realitas ada yang juga mengukuhkan keberadaan diri. Jadi dari pengalaman ada bersama yang lain ini membawa sebuah konsekuensi bahwa diri juga ada bagi yang lain. Artinya bahwa dalam kehidupan kita itu, kita hidup itu bukan bagi diri kita, tapi dinggo liyane juga, dinggo wong liya juga, bukan dinggo awake dhewe, sehingga konsep sang lian ini atau keluar dari diri kita yang lain itu perlu kita pahami lebih dalam, sehingga dalam mencakup dari dua diskusi kita yang awal tadi tentang anak, bahkan tentang orang tua, perbedaan gap yang sangat jauh bahkan sangat luas, harus kita pahami tentang keberagaman yang ada itu. Bahkan berangkat dari penjelasan lian ini disebutkan bahwa sebenarnya diri sendiri dan orang lain itu menjadi sebuah relasi yang tidak terpisahkan karena masing-masing mengakui keberadaan dan sering bersinggungan dalam hal kehadiran, bahkan saling berinteraksi ya dalam hidup ini. Jadi tidak ada yang bisa hidup sendiri dalam dunia ini. Bahkan kalau kita melihat YouTube ya, banyak orang yang membuat YouTube atau channel tentang kehidupan sendiri di hutan ya. Itu saya yakin itu saat pas direkam dok Bapak Ibu. Nah, tapi pas di belakangnya masih banyak kru yang menunggu, pasti dia pun juga harus mencari makan ya, walaupun berburu, walaupun mencari tanaman yang bisa dimakan, tapi itu biasanya dengan waktu yang sudah ditentukan. Artinya ada sebuah perlombaan di mana mereka bisa bertahan di hutan, dan saya yakin dia tidak bisa hidup sendiri
Karena apa yang dia makan dan minum itu juga berasal dari kehidupan, yaitu sang lian, ya, bukan hanya orang tapi kehidupan yang lain, tumbuh-tumbuhan dan hewan itu merupakan sebuah keberagaman dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu keberagaman kultur tidak untuk dihindari lagi, tetapi perlu diketahui. Jadi sebuah keberagaman atau sebuah multikultural itu tidak perlu dihindari Bapak Ibu. Semuanya saya berbeda dengan Bapak Ibu Saudara di rumah ya. Bapak Ibu Saudara mungkin sekarang memiliki perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, gagasan, nilai-nilai, bahkan tentang kebiasaan dan perilaku, itu pasti berbeda. Pasti akan mengalami perbedaan yang ada dalam kehidupan ini. Dan di dalam kultur yang berbeda itu tidak perlu kita hindari, namun diketahui mengapa. Diketahui mengapa perbedaan itu ada. Nah, itulah yang perlu kita cari. Jadi tidak hanya sekedar dihindari, beda ya wis kita hindari, jangan. Wis beda pendapat, selisih paham, jangan. Tapi bagaimana kita harus mengetahui perbedaan atau keberagaman kultur itu, kita ketahui dan kita pahami, lalu dari sanalah kita bisa bersosialisasi untuk merajut relasi yang hakiki. Merajut, ya, kalau kita bahas merajut itu kan tidak hanya satu garis ya, tapi naik turun masuk turun, nah itu kan merajut, artinya sebuah ikatan yang tentu berbeda, namun bisa menguatkan, bahkan bisa membentuk sebuah pola dalam rajutan-rajutan. Apalagi kalau ibu-ibu yang merajut ya, kalau bapak-bapak ada yang merajut nggak? Merajut mimpi adanya ya. Nah, merajut mimpi ya. Kalau melihat ibu-ibu itu, kalau pada merajut itu kan dari berbagai warna, dari berbagai jenis benangnya, ada yang tebal, tipis ya, dirajut, disatukan untuk menjadi sebuah pola. Nah, itulah sebenarnya keberagaman kultur. Tidak perlu dihindari, tapi diketahui dan dipahami sehingga bisa tahu apa sih yang artinya dari perbedaan itu. Nah, dari keberagaman kultur itulah yang menunjukkan kita dalam tidak hanya dunia keluarga ya, namun dunia pekerjaan kita, bahkan dunia yang kita geluti pasti ada perbedaan. Nah, kira-kira dari ini semua mungkin Bu Nurheni mau cerita tentang bagaimana sih itu keberagaman kultur yang sangat beragam, bahkan sangat mungkin Bu Nurheni sempat ingin menghindari ya. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Monggo. Terima kasih. Kebetulan seperti itu Pak kisah hidup saya. Jadi saya lahir di Solo, kemudian pernah hidup di Wonosobo, pernah hidup pula di Semarang dan kembali lagi ke Semarang. Jadi begitu banyak kultur yang saya hadapi, yang saya jalani. Jadi waktu di Solo begitu lemah lembutnya, begitu halusnya bahasa di sana. Kemudian saya di Semarang yang saat itu saya sudah mulai kuliah dengan berbagai tingkah laku anak-anak yang pemuda saat itu, jadi sempat kaget tapi juga kemudian menyesuaikan. Karena kalau saya meninggalkan itu jelas saya kesulitan. Jadi tidak saya hindari, saya ikuti tapi saya tidak terlarut di situ. Kemudian di Wonosobo yang di pegunungan yang berbeda juga pernah terkhusus dalam bergereja. Di mana-mana tempat saya tetap di GKJ. Tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Saya belajar, saya terima itu semua, kemudian saya kembangkan yang baik, kemudian yang lemah-lemah, yang jelek, dalam arti jelek itu saya tinggalkan untuk memperbaiki kehidupan selanjutnya. Demikian Pak. Oh iya. Jadi dalam kisah hidup Bu Nurheni pun ya, Bu Jarot pun juga mengalami banyak kultur yang berbeda ya. Tapi tidak pernah dihindari ya Bu ya, tapi selalu
hadapi, diikuti, ya dipahami itu ya diikuti bagaimana geraknya, lalu bisa bersosialisasi dalam kehidupan. Nah itu luar biasa ya, sehingga Bu Nurheni pun sampai pensiun pun juga bisa hidup bersama di kota Semarang ya, memahami kultur yang Solo tidak mungkin panas, tapi panasnya bukan panas laut ya, tapi Semarang hidup dengan daerah pinggiran laut ya, tentunya panasnya panas, suhu laut pasti berbeda, namun ternyata bisa bertahan ya, karena tentu keberagaman kultur yang dipahami ya, dan tentu bisa bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, tentu menjadi sebuah poin positif dalam kehidupan kita. Namun tidak hanya itu saja ya, ternyata kultur yang berbeda juga terjadi dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dalam kehidupan kita bersama ya. Nah, mungkin Mas Ian mau bercerita. Ya, perbedaan-perbedaan di keluarga saya pasti kalau Jemaat GKJ Karanganyar udah pada tahu ya, kita keluarga Baja, Batak Jawa kan gitu. Perbedaannya sangat-sangat signifikan. Jadi kalau yang di keluarga kakek saya di Medan terutama di Medan secara secara kita berkomunikasi saja ngomongnya aja sudah keras. Itu udah udah ciri khas mereka gitu kan. Tapi banyak orang juga yang ngiranya orang itu kok ngajak berantem, padahal enggak. Itu emang ciri khas mereka ngomongnya keras. Tapi kita sebagai orang yang tinggal di Jawa, terutama di Semarang gitu kan, saya juga lahir di Semarang, tentunya juga pasti banyak Jawanya. Ketika saya memahami itu, saya tidak akan menghindari yang namanya kultural itu, saya tidak akan menghindari. Tapi saya akan memahami, ternyata orang Batak itu seperti itu. Emang orang Batak itu ngomongnya keras, tapi hatinya lembut. Emang hatinya lembut. Kemudian yang jadi yang jadi saya salut itu seperti ini. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang-orang di Medan, orang-orang Medan gitu ya, mereka berpendapat, mereka akan keras, pasti keras. Nah, tapi ketika sudah dinyatakan ada solusi, sudah ada kesimpulannya seperti ini, selesai, kita temanan lagi. Jadi itu ya sebatas itu saja. Seperti bahkan masalah besar pun saya keluarga saya di sana, udah selesai gitu. Tapi kadang-kadang kan ada juga orang yang di belakangnya kok masih ada yang ini gini ya, ternyata nih masih gini-gini, tapi ya itu itu masing-masing individual ya. Tapi yang saya lihat perbedaannya benar-benar signifikannya ya di situ. Nah kemudian karena kita tinggal di Jawa, karena kita hidup di Jawa, perbedaan yang di Medan itu cuma kita jadikan pembelajaran. Jadi kita nggak perlu ngomong keras, tapi yang penting mengena. Lebih ke situ sih Pak Pendeta. Lebih itu kita nggak akan hindari sih. Jadi dalam perbedaan penempatannya pun juga dalam keluarga pasti berbeda ya. Jadi tentang bagaimana kehidupan dalam keberagaman kultur. Tadi Baja ya. Jawa ya. Jadi tapi tetap ada dalam sebuah kebersamaan ya yang dipahami. Pernah nggak tapi dalam mengalami ini merasakan bahwa ada hal-hal yang membuat Mas Ian sok dong kok ketut trono, sok dong ketut rene, akhirnya berdampak ternyata dalam bersosialisasi itu susah, itu ada nggak? Kalau bersosialisasi susah enggak ya, cuma berdampak itu pasti, tapi bersosialisasi enggak terlalu. Tapi gini, dampaknya seperti ini. Ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman yang punya budaya di Medan seperti itu, yang punya keras seperti itu, justru kalau saya pribadi saya makin mengerti. Ternyata orang Medan seperti ini ya. Kadang-kadang saya belajarnya, kita emang harus keras.
hidup ini keras gitu. Maka kadang-kadang kita harus seperti itu. Kalau misalnya kita terus-terusan kita melembek, ya nanti kalau saya pribadi sih kita bisa di itu orang seperti itu sih Mas. Saya lebih ke yang saya buat pembelajaran aja. Kalau berdampak itnya ya pasti dampak untuk orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu pasti akan marah, pasti akan bikin perbedaan itu akan jadikan benar-benar perang. Tapi kalau misalkan kita jadikan pembelajaran, kita pengerti kasih pengertian, kemudian kita mengerti karakter lawan bicara kita atau keluarga kita, pasti saya rasa itu akan jadi solusi dan kesimpulan yang baik sih. Oh ya, jadi perbedaan itu, keberagaman kultur itu tadi diketahui dan dipahami dan menjadi sebuah pelajaran ya, merajut ya perbedaan itu dalam kehidupan. Nah, tidak hanya sekedar merajut impian dalam keluarga, pekerjaan, namun ternyata dalam dunia sekarang, bahkan dunia pendidikan saat ini ya, semuanya itu serba Zoom, semuanya itu tadi ya membutuhkan media, bahkan membutuhkan kuota juga. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi keberagaman ini, bahkan kita sebagai guru atau sebagai naradidik bagi anak-anak kita dalam menghadapi keberagaman ini, apa sih perbedaan-perbedaan itu, apakah harus kita keras atau harus kita lain sebagainya. Ini mumpung ada sumber, yaitu salah satu guru ya, yaitu Mas Eko. Waktu dan tempat saya persilahkan tentang hal itu tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Menurut pengalaman saya di dalam dunia pendidikan ini, saat ini anak-anak di dalam pandemi COVID-19 ini masih belajar lewat online. Jadi kadang anak-anak banyak mainan HP daripada belajarnya. Terus orang tua banyak mengeluh dan telepon sama Bapak Ibu guru, Pak, mohon untuk menasehati anak saya karena setelah belajar itu mainan HP sampai sore, padahal belajarnya dari sekolah cuma 2-3 jam, tetapi belajar di rumah buka bukunya sulit. Terus kadang orang tua juga ada yang kalau bertanya minta tolong sama Bapak Ibu guru, ada yang suaranya enak, "Oi Pak, minta maaf, ini anak saya kalau bisa dinasihati." Terus kadang ada orang tua yang karena sudah capek di rumah untuk menasihati anak, terus telepon sama gurunya, kadang suaranya agak keras. Jadi kita sebagai seorang yang melayani masyarakat banyak, kita juga harus tahu bahwa itu orang tuanya masih dalam keadaan emosi karena selama ini membimbing anaknya di rumah sudah capek. Terus kadang kalau anaknya ditanya, "Kamu sudah mengerjakan tugas apa belum?" "Oh sudah Pak." "Loh, kamu tidak pernah buka buku kok sudah mengerjakan gimana?" Karena ada Mbah Google, tinggal nulis soalnya, ngetik soalnya, sudah keluar jawabannya sendiri. Nah itu juga dibutuhkan bimbingan dari orang tua. Kadang kalau anaknya mainan HP terus bisa kebablasan, lah itu tugas orang tua yang di rumah untuk membimbing anaknya jangan sampai kelewatan gitu Pak. Wah, jadi ya sangat beragam sekali ya kultur, apalagi sebagai seorang guru menghadapi dunia sekarang ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, kita pun juga harus melihat siapa yang menjadi pahlawan kita di tengah kemerdekaan ini, bahkan di tengah masa pandemi ini. Tentu saja yang menjadi sebuah sudut pandang kita, yang menjadi sebuah motivasi kita adalah bagaimana kita bisa memahami keberagaman itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus pun dalam menghadapi keberagaman yang ada pun juga tentu kita tahu begitu banyak ayat-ayat yang membahas tentang itu,
bagaimana ia memahami kultur yang berbeda antara setiap tempat ketika Tuhan Yesus berkunjung. Demikian juga hal ini juga diwariskan kepada para muridnya, di mana para muridnya pun terlebih Paulus pun juga memahami tentang perbedaan yang saat itu terjadi dalam kehidupannya. Ini terjadi ketika kita melihat bahan dasar kita, yaitu melalui Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Di situ memperlihatkan bagaimana dan apa yang Paulus lakukan dalam kehidupannya, dan kita akan simak bersama, akan saya bacakan ya, di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Saudara-saudara terkasih, ini adalah sebuah kisah dari Paulus ketika ia akan menjalankan tugasnya untuk berkunjung. Bahkan dia pun juga memperlihatkan bagaimana pencapaian-pencapaian yang tidak mudah ketika ia harus berlayar. Tapi di dalam pencapaian yang susah itu, ternyata ia bertemu dengan seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar dari pasukan kekaisaran, di mana mereka di sana dapat memperlihatkan perjuangan bersama untuk menghadapi badai. Nah, singkat cerita, atau ketika kita melihat kisah ini, ternyata dalam melewati kapal atau akan berlayar itu tidak mudah. Mereka harus melipir karena angin sakal yang begitu luar biasa, sehingga membuat perjalanan mereka tertunda. Dan dari sanalah mereka tidak saling bermusuhan, berdebat karena sama-sama merasa tinggi ya. Paulus pun juga ingin segera melanjutkan perjalanannya, bahkan pada akhir perjalanannya ini Paulus benar-benar terus bersemangat, sehingga juga Julius pun juga memiliki pangkat yang tinggi juga. Namun mereka bisa saling bekerja sama, bahkan mereka bisa saling menghormati. Dan juga dalam perjalanan ini, walaupun terlihat bersinggah sini, singgah situ, singgah sana, kalau kita baca Alkitab banyak banget itu singgahnya. Tapi di sana menunjukkan bahwa perjumpaan Paulus dengan Julius itu betul-betul perjumpaan yang di tengah keberagaman kultur yang luar biasa. Namun mereka, terlebih para orang-orang saat itu pun juga merasakan hal yang sama, dan mereka pun bisa melewati badai itu dengan sebaik-baiknya. Inilah momen di dalam perjumpaan antara Paulus dan Julius yang terjadi di dalam pelayaran mereka. Masing-masing bisa saling mendengar dan menghargai satu dengan yang lain. Bahkan mereka pun memberikan perlakuan yang sopan satu dengan yang lain walaupun di tengah badai, Bapak Ibu Saudara. Artinya di tengah
pencapaian yang seharusnya bisa jalan tapi ternyata tidak jalan-jalan. Pasti akan ada sebuah kekecewaan, perbedaan pendapat, layar musalah, layar ini dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa saling menghormati, saling hidup dengan sopan di tengah perlakuan untuk menuju tujuan dalam pelayaran mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini ketika kita hidup di tengah badai topan yang saat ini melanda di setiap tempat, bahkan kita pun juga merasakan dampak-dampak yang begitu luar biasa di tengah masa pandemi ini yang mungkin kalau kita membicarakan pandemi itu sudah capek ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah capek, sudah lelah, sidik-sidik kok dong bahas pandemi, mbok bahas sing liyane wae kan gitu. Saking lamanya kita ada di sini. Nah, inilah kita belajar bersama ketika Paulus dan Julius menghadapi ini ya bukan hal yang mudah, bukan 1 jam 2 jam mereka harus singgah di sini, singgah di situ, bahkan melipir perjalanannya sangat lama sekali. Namun mereka bisa melewati ketika mereka hidup dengan saling menghargai, hidup dengan kesopan santunan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita di tengah generasi yang berbeda, kehidupan kita di tengah gap yang luar biasa antara kita intergenerasi, kita yang muda dan yang tua. Dan sebenarnya apa sih strategi kita sebagai orang tua, strategi kita sebagai anak di tengah intergenerasional ini, bahkan di dalam semangat multikultural ini, yang mana kita sebagai orang tua tuh harus menghadapi anak-anak kita. Inilah anak kita, realita kita, inilah buah hati kita. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua agar di tengah gap intergenerasional itu, multikultural yang ada, perbedaan yang ada itu bisa kita hayati, bahkan seperti Rasul Paulus tadi, bisa saling menghargai, bahkan dengan sopan dan santun, ya, baik anak dan orang tua dan anak, itu bagaimana caranya? Nah, mungkin Pak Wiryadi mau menjelaskan bagaimana strateginya, pengalaman dari Pak Wir, strategi sebagai orang tua menghadapi anak-anaknya, monggo. Ya, terima kasih. Jadi memang tidak mudah ya untuk sebagai orang tua mengarahkan ke anak ya. Tetapi ya sebagai orang tua kita harus berusaha. Bahkan kalau kita harus menyampaikan itu sejak awal, sejak kecil kita sudah memperkenalkan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kerohanian kita kepada anak. Itu dilakukan dengan terus-menerus, tidak hanya sekali. Bahkan kadang orang tua sampai kesel aku mulutku ngajari kowe, tetapi itulah yang orang tua harus lakukan. Bahkan kalau kita, saya mohon maaf, di Alkitab juga diajarkan bagaimana orang tua itu mengajar ke anak. Itu seperti orang tua itu seperti pelatih, seperti guru, seperti teman bermain. Dan itu dilakukan ketika dalam perjalanan. Mungkin kita lagi naik mobil bersama, naik motor bersama. Kita menyampaikan hal-hal nilai-nilai, nasihat-nasihat. Ketika kita sedang dalam meja bersama, seperti sekolah formal, kita mengajarkan nilai-nilai itu terus. Seperti ketika kita sedang berbaring di tempat tidur, kita kadang berbaring bersama anak, kita ngobrol, ya ada nilai-nilai yang kita masukkan di situ. Dan sekali lagi terus-menerus dilakukan. Kemudian ya sesuai dengan umurnya, anak kita mulai kita lepas. Kita perkenalkan dengan neneknya, dengan budenya, Pak D-nya, dengan keluarga yang lain. Berkembangnya anak usia, kita lepas dengan teman-teman sebaya di kampung, kanan kiri, dia akan bermain dengan bersosialisasi dengan teman-temannya. Berkembang lagi, dia mulai sekolah, kita sekolahkan ke sekolah yang umum. Artinya semakin banyak teman yang akan dijumpainya. Bahkan ketika dia berinteraksi, seringkali kita melihat anak kita nangis, anak kita protes, teman saya nakal, bekal saya diambil.
tahu-tahu tangannya ada yang berdarah karena mungkin bermain terlalu keras dengan temannya. Lah itulah benturan-benturan yang dihadapi anak kita. Tetapi ketika kita sudah membekali anak kita bahwasanya nilai-nilai yang kita tanamkan sejak awal, sejak mereka masih kecil, itu menjadi bekal. Dan terus kita tetap nasihati, kamu tidak boleh membalas ketika temanmu bermain keras, ketika kamu dimusuhi dan seterusnya. Nah itulah ada juga orang lain yang orang tua yang memberikan pembelajaran yang istilahnya homeschooling. Itu bagus, tetapi dari segi sosial ada sesuatu yang hilang dia. Karena dia hanya belajar di rumah, mendatangkan guru, tetapi ketika interaksi dengan sesamanya, dengan sebayanya, tidak ada. Nah itu nilai-nilai yang menurut saya lebih baik disekolahkan di sekolah yang umum. Mungkin itu yang strategi kita membelajarkan sejak awal, dan itu dilakukan terus menerus sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai temannya dia itu. Iya, matur nuwun. Jadi secara terus menerus itu bagi Pak Wir dalam pendidikan sebagai orang tua itu, karena orang tua tanggung jawab ya. Orang tua itu adalah orang yang sudah dipercayai mendidik anak ya. Kira-kira kalau menurut para orang tua lain ada strategi lain, Pak Heri, ada strategi lain untuk menanamkan semangat multikultural itu dalam diri anak-anak? Terima kasih Pak Samuel. Kita menanamkan rasa toleransi untuk anak kita, gitu, supaya anak kita, gitu, kita patuh ya dengan kita sebagai orang tua yang telah diberikan Tuhan kepercayaan Tuhan kepada kita yang memberikan anak, dan kita dituntut untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kita supaya anak kita mengerti akan perbuatan yang baik, seperti mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman mereka yang sedang sakit. Dan ini adalah salah satu contoh saja. Mungkin masih banyak gitu, contoh-contoh yang lain. Terima kasih Pak Sam. Oke, terima kasih Pak Heri. Dari Bu Nurheni ada strategi khusus dalam mendidik anak atau cucu gitu atau saudara dalam menanamkan multikultural? Kalau saya langsung Pak, keteladanan. Jadi tingkah laku kita yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi tidak perlu, kalau saya ini Pak, tidak perlu banyak bicara. Kita melakukan hal-hal yang baik, tentu saja anak kita akan mengikuti. Itu sudah saya praktekkan, dan puji Tuhan anak-anak saya berhasil. Demikian Pak. Matur nuwun Bu Nurheni. Mas Eko, ada strategi khusus buat anak-anak didiknya? Kalau menurut saya sekarang ini sudah eranya teknologi. Dulu kalau yang orang tua masih membaca buku, sekarang anak-anak tinggal buka HP, cari aplikasi, apa yang diinginkan sudah tercapai. Jadi kita sebagai orang tua harus ikut di dalam era teknologi ini. Caranya dengan belajar, jangan sampai
kita tahu anak kita taunya belajar tetapi salah dalam pembelajaran sehingga anak itu dikira orang tua, oh anakku neng kamar go HP wah kayak sinau, padahal dia mainan TikTok, mainan yang macam-macam. Jadi ini strateginya kalau bisa orang tua jangan sampai lepas dalam pembelajaran anak. Dan kadang keinginan orang tua sama anak berbeda, karena orang tua kalau di dalam pendidikan biasanya orang tua menginginkan anak itu mempunyai nilai yang baik, tetapi di dalam saat ini kalau menurut saya bukan hanya nilai-nilai yang baik yang dicapai, tetapi banyak anak yang mengejar cita-citanya lewat salah satunya bakat olahraga, terus keterampilan yang lain, tetapi orang tuanya kadang saat ini banyak yang melarang anaknya, kowe yang penting sinau sik, pinter, nantinya pekerjaan akan mudah didapatkan. Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko atas tambahannya. Terima kasih juga buat Bu Nurheni, Mas Heri dan Pak Wir tentang strategi ya sebagai anak. Tadi banyak hal yang sudah kita pahami itu sebagai orang tua. Nah, kira-kira ada juga di antara kita ini anak-anak yang terus menjadi dewasa ya. Kira-kira menurut Mas Ian strategi apa yang sebagai seorang anak tentu pernah diperlakukan berbeda, pernah memiliki hal yang berbeda. Kira-kira strategi apa sebagai anak untuk bisa hidup dalam tengah kehidupan yang saat ini terjadi? Kalau menurut saya pribadi, saya sependapat dengan Pak Eko. Jadi orang tua emang harus mengikuti perkembangan zaman, eranya teknologi, eranya digital semuanya. Jadi ini saya boleh cerita dikit ya Pak Samuel. Jadi waktu zaman saya SD itu emang semua masih ke buku semua, masih ke majalah seperti itu Mas. Kemudian mulai saya masuk SMA, sudah dulu waktu itu sebelum zamannya Android masih ada BlackBerry ya kalau nggak salah ya, udah berubah ke era teknologi semua. Kemudian orang tua kita masih pegang HP yang dulu yang masih zamannya SMS seperti itu kan. Saya mengikuti itu teknologi itu. Kemudian setelah saya kuliah, zamannya sudah Android, digital semua itu kan sudah lebih canggih. Kemudian secara tidak langsung di pemerintahan juga kan pasti juga serba online, mau nggak mau orang tua kita yang bekerja sebagai ASN bahkan yang non ASN pun juga dituntut untuk semua serba online. Kemudian mau nggak mau orang tua kan belajar. Nah dulu waktu saya SD, kalau saya ketahuan main HP-nya ibu saya, wah itu habis saya itu nggak belajar kan pasti itu, kau dijewer itu pasti kan gitu. Tapi sekarang untuk mengetahui di mana posisi ibu saya tidak perlu saya WA. Cukup melihat status terakhir ibu saya, oh ibu saya di rumah sakit, misalnya ibu saya kerja di rumah sakit, oh ya sudah, ibu saya pasti lagi di rumah sakit. Jadi kan dari sini kelihatan, dulu zamannya saya masih SD, tidak boleh main HP. Ketika sudah masuk teknologi, bahkan dulu waktu zamannya kita yang muda-muda dulu kan pegang HP, pegang digital lebih dulu kita belajar. Kemudian di proses pembelajaran itu orang tua taunya kita main HP. Taunya kita cuma bisa HP-nan saja. Kemudian setelah orang tua belajar, ternyata saya waktu itu sempat bilang sama ibu saya gini, mama kok main HP terus teman? Itu adik minta itu deh, minta dibikinin telur. Kok gak dibikin? Oh iya mama lupa. Jadi kebalik gitu. Dulu saya, bang kamu gak belajar gitu, main HP terus. Sekarang seperti itu. Jadi kan kelihatan gitu kan perbedaannya di mana itu kelihatan sekali. Nah sebagai posisi yang muda-muda sekarang untuk strateginya ya
sebenarnya ya benar tadi, orang tua mau ndak mau dituntut untuk mengikuti zaman sekarang. Ndak mungkin dong perang saja kita pakai bambu runcing, kan ndak. Sekarang teknologi pun sudah canggih seperti itu. Bahkan nenek saya aja sekarang pegangnya kan WA. Nenek saya sudah usia sepuh pegangnya WA kan seperti itu. Nah, strategi itu yang harus dipahami oleh orang tua. Kemudian yang penting benar tadi sarannya Pak Eko. Orang tua jangan sampai lepas pengawasan terhadap anak. Terutama saya juga masih punya adik yang kecil, masih SD. Adik saya juga belajar pakai Zoom. Ketika adik saya belajar pun saya juga ikut mengawasi. Adik ini belajar benar atau dia main game, atau dia sekedar cuma formalitas aja. Kadang-kadang HP ditaruh dia tiduran segala macam, itu kan juga agak benar juga. Kita sebagai orang yang lebih tua, yang lebih mengerti, kita kasih pengertian seperti itu sih. Terus tapi juga kalau misalkan pegang HP, untuk adik saya pegang HP, kadang-kadang kita cuma ngawasin aja, biarin aja, terserah mereka. Orang juga di rumah dia sudah belajar 2-3 jam, kemudian dia memegang HP pun saya persilakan, tapi dengan syarat kita awasi, kita yang mengawasi. Kemudian kalau misalkan adik saya kan kebanyakan nonton YouTube-nya itu justru otomotif, Pak. Dia suka mobil. Dia, "Bang, ini mobilnya bagus, Bang. Ini gini. Tahu suspensi segala macam." Bukan, seusia kamu kok sudah tahu suspensi segala macam. Wah, ini makanya kan seperti itu. Makanya kita cukup mengarahkan, mengawasi seperti itu saja kalau dari saya. Seperti itu sih, Pak Samuel. Ji, terima kasih. Nah, sekarang Ocha. Kalau menurut Ocha itu bagaimana sebagai anak memiliki keinginan kepada orang tua agar tersampai dengan baik, itu strateginya bagaimana? Lebih kayak sering komunikasi sama ortu aja sih, kayak berusaha lebih terbuka ke orang tua. Terus juga orang tua udah ngajarin ini waktu belajar, waktu main. Nah, dulu juga pernah kayak ketagihan main game, kayak nonton film. Terus sekarang udah disediain untuk nonton film, main game, jadi aku udah bisa kayak, oh ini cara ngatur waktu yang bener. Jadi udah tahu. Jadi saling percaya antara anak dan orang tua, keterlibatan antara kedua generasi ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ternyata tidak disangka begitu panjang dan lebar tentang pembahasan kita di hari ini, bahkan tentang intergenerasional begitu sangat menarik, bahwa multikultural pun juga menjadi sebuah semangat dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan keluarga kita pun keberagaman antar generasi, pemahaman, pemikiran itu sebenarnya jauh. Bahkan kalau saya ingin membahas seharian ya, ternyata perbedaan itu sebenarnya nggak perlu kita hindari sih. Jadi perbincangan ini itu mengatakan bahwa perbedaan multikultural itu, bahkan intergenerasi yang begitu panjang itu asik katanya ya. Asik, enak, legit gitu ya, kalau kita bisa menghayatinya. Karena kalau nggak berbeda, kita nggak akan bisa duduk di sini. Kalau nggak berbeda, kita nggak akan bisa berjumpa. Urip dhewe ning tengah hutan, Bapak Ibu ya. Nek tepingin urip dhewe ya. Tapi kan kita harus berjumpa dengan generasi yang berbeda, dengan kehidupan yang penuh dengan kultur yang berbeda, multikultur yang begitu luar biasa. Itulah kehidupan. Lalu bagaimana caranya? Itulah tadi yang sudah kita bahas. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama terus berjumpa di tengah perbedaan generasi yang ada. Bahkan kita wujud nyatakan antar generasi yang berbeda ini dengan kehidupan yang saling menghargai, bahkan saling mencintai di tengah multikultural yang ada, bahkan di tengah kehidupan keluarga kita. Karena kita saat ini ada di dalam semangat kemerdekaan yang ada, semangat yang terus ada dalam kehidupan kita. Untuk itu mari bersama kita terus semangat dan kita wujudkan kemerdekaan itu dengan merdeka. Saudara terkasih, mari bersama kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan dari hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu yang telah memberkati kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, bahkan kesempatan untuk hidup bersama
di tengah berbagai generasi yang ada, baik kami sebagai anak-anak, kami sebagai remaja, pemuda, bahkan kami sebagai keluarga muda, ataupun kami sebagai warga dewasa, bahkan kita sebagai orang tua, para adiyuswa tentu memiliki gap yang banyak dalam kehidupan kami. Namun yakinkanlah kami Bapa, agar di tengah pembahasan kami di PA ini dapat semakin memberikan semangat kepada kami. Di tengah multikultural yang ada, kami dapat saling menghargai, kami dapat saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bahkan di tengah keluarga kami tentu banyak perbedaan, tentu banyak pendapat-pendapat dan banyak hal yang mungkin menjadikan kami berbeda satu dengan yang lain. Namun yakinkanlah kami Bapa untuk bisa saling menghargai, bukan menghindari, namun kami hidup bersama, melihat dan juga memberikan yang terbaik bagi keluarga kami, karena Tuhan memberikan semuanya itu indah dalam hidup kami. Ajarilah kami sebagaimana Rasul Paulus yang setia di tengah kebaikannya, bahkan di tengah penderitaannya, ia mau tetap saling menjaga hubungan yang baik. Demikian juga dengan apa yang dipraktekkan oleh Julius sebagai seorang pemimpin pun juga mau hidup dalam kerendahan hati dan menghargai siapa itu Paulus dan rekan-rekannya. Berkati Bapa, kami pun yang percaya dengan Engkau lebih bisa menghargai akan kehidupan ini, menghargai kesopanan, menghargai perbedaan itu, sehingga kami dapat hidup bersama di tengah perbedaan yang ada. Bapa, di tengah bulan kebangsaan ini, berkati kami semua di dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga bangsa Indonesia dapat semakin bertumbuh, dapat menjadi bangsa yang semakin kuat, memiliki pemimpin-pemimpin yang berjiwa juang, sebagaimana para pemimpin-pemimpin pendahulu kami. Untuk meraih kemerdekaan ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati kami agar semangat juang kami terus nyata dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Bapa, kami serahkan permohonan kami dan rasa syukur kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak-anak Tuhan, karena kami yakin dan kami percaya Tuhan menuntun langkah hidup kami. Kami naikkan seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tiba saatnya ternyata kita sudah di ujung acara dan kita bersama di pemahaman Alkitab ini. Kita selalu mengingat bahwa tanah air kita itu adalah tanah air Indonesia, dan untuk itu kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Namun kita akan memujikan bersama satu tanah air. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsa